agen perubahan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Jumpa lagi kita untuk sore hari ini ngobrol spiritual dengan guru kita Ki Ageng Halifatullah Malika Zaman. Ya, terima kasih Mbak Nita. Teman-teman ngopi semua. Jadi sore ini saya ingin menyampaikan tentang karakter sahabat Nabi. Nah, itu sahabat Nabi itu kan ada 4 ya. Jadi ada 5 Nabi yang pertama kan. Nah, jadi Nabi ini kalau kita umpamakan ini adalah satu organisasi gitu ya. Nah, jadi Rasulullah itu sebagai koordinator. Nah, lalu ada 4 sahabatnya. Nah, 4 sahabat ini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ini menjadi panduan kita sebetulnya nanti untuk mengubah bangsa ini. Jadi kalau ada Muhammadnya, ada Abu Bakarnya, ada Umar, ada Utsman, dan ada Alinya, maka bangsa ini bisa kita berubah dengan orang yang berlima ini. Nah, 1 sebagai koordinator, kedua sebagai konseptor, ketiga sebagai motivator, keempat sebagai dinamisator, penggerak, dan kelima fasilitator yang memberi fasilitas. Ya. Nah, ini yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai nabiyyin, siddiqin, suhada, solihin. Nah, mari kita lihat keempat karakter mereka ini. Nah, jadi artinya Anda semua punya peluang nih untuk menjadi koordinator bisa, untuk menjadi motivator bisa, menjadi konseptor bisa ya. Nah, jadi kita lihat karakter Abu Bakar. Abu Bakar ini konseptor, dan dia seorang negarawan, gitu ya, negarawan, politisi, itu Abu Bakar. Umar ini adalah motivator. Umar ini memberi motivasi. Jadi, dari konsep yang ada di Abu Bakar tadi, Umar memberi motivasinya. Nah, sehingga Umar ini seorang pembaharu, gitu ya, seorang pembaharu, seorang kreator juga dia, seorang inovator juga. Nah, lalu Utsman. Nah, Utsman ini seorang dinamisator, jadi yang menggerakkan, gitu. Nah, lalu Ali ini solihin, ini adalah Ali ini yang memberi fasilitas, nah, memberi fasilitasnya, gitu. Nah, ciri-ciri mereka seperti apa? Abu Bakar ini seorang negarawan, berarti politisi. Ya, kalau bahasa agamanya adalah umaro. Umar ini seorang panglima operasi gitu. Panglima besar di dalam tentara. Nah, lalu Utsman pengusaha. Nah, pengusaha. Ya. Jadi nanti, nah terakhir Ali ini cendekiawan. Cendekiawan, ilmuwan, dan konsultan. Nah, jadi ya. Sekaligus Ali ini juga orang yang punya falsafah cinta, orangnya ini. Ali ini mencintai semua gitu. Nah, jadi karakter-karakter ini harus ada di antara kita gitu. Misalnya di antara kita ini yang menjadi negarawan. Ya. Lalu ada di antara kita yang menjadi memberi motivasi. Motivator. Ya, motivator, seorang kreator, ya. Punya inovasi-inovasi. Dalam perjuangan ini. Nah, lalu ada juga yang menjadi pengusaha. Ini mal bidangnya nanti, mengurusi harta, menciptakan harta, mendatangkan harta gitu ya. Nah, lalu harus ada juga yang menjadi cendekiawan, ilmuannya.
Nah, itulah 4 karakter sahabat Rasulullah yang harus kita miliki. Nah, yang mana yang cocok dengan kita? Nah, ini yang ingin Nabi diskusikan sore ini gitu ya. Nah, apakah nanti Ruli cocoknya jadi negarawan, Mas Rosi sebagai panglima operasi, Nita sebagai pengusaha, nah Amel sebagai cendekiawan. Nah, ini, nah sehingga nanti dalam kegiatan kita berdakwah atau kita memberikan motivasi kepada teman-teman kita untuk berjuang di jalan kebaikan ini, kita arah diskusi kita ke sana begitu. Di bagaimana membentuk seorang negarawan, bagaimana membentuk seorang motivator, bagaimana membentuk seorang dinamisator, gitu ya. Nah, bagaimana juga membentuk seorang cendekiawan, konsultan. Nah, kira-kira begitu pengantar dari Abi. Mungkin ada pertanyaan? Tapi bisa nggak Abi dalam memungkinkan nggak dalam satu orang tuh bisa mungkin aja ada keempat sifat tadi itu. Nah, kalau seorang sudah 4, jadi yang pertama dia. Berarti jadi seorang koordinator dia. Kan dia harus mengkoordinir, kan dia punya sifat yang 5, mau nggak mau dia harus jadi 4 lagi begitu. Jadi rumusnya begini. Kita dalam berjuang ini memang konsepnya 5 tadi. Ya. Ini mungkin dalam bahasa Jawa disebut seluruh papat kelimo pancer. Jadi pancernya satu itu ya. Nah, ada seluruh papat kelimo pancer. Ini dalam tata bahasa Nusantara. Nah, ternyata kemudian dalam kehidupan Rasulullah itu diwujudkan dengan beliau berlima dengan sahabatnya tadi. Ya. Jadi ada sahabat Nabi itu yang menunjukkan seorang motivator. Ada sahabat. Nah, kalau Rasul kan dia punya semua. Dia cendekiawan, ya masuk juga pengusaha. Kan pengusaha sukses Rasul itu kan. Bayangkan ngasih uang mas kawin aja 500 ekor unta. Itu 500 miliar kalau sekarang barangkali gitu. Nah, jadi bisa Mbak Nita, di satu orang tuh keempat-empatnya. Nah, tapi mungkin satu orang hanya satu gitu ya. Yang dominan berarti. Ya. Maka di dalam tataran itu kan ada yang dididik menjadi pendakwah, dididik menjadi negarawan, dididik menjadi ahli ilmuwan ya. Nah, dididik juga menjadi pengusaha begitu. Mungkin yang lain? Kalau cara ngetahuin bahwa kita tuh punya keempat itu gitu pikirnya apa iya kita punya kemampuan itu, misalnya kayaknya Amel, contoh nih kayak Amel bisa apa, misalnya kayak kita ngomong sama orang lu bisa nih jadi motivasi, tapi ada juga kayaknya lu bisa nih di bidang keuangan dan juga, nah itu gimana gitu ya. Jadi memang disinilah kita perlu bermusyawarah tadi. Jadi bertanyalah kepada ahlinya. Ini perlu konsultasi gitu ya. Nah, maka dakwah kita ini kan dakwah konsultasi gitu. Nah, sehingga apa? Di sini kita bertanya. Pertama kita sendiri dulu. Kita cari menelusuri minat dan bakat. Tapi sebetulnya ini memang di SMA sudah mulai. Harusnya di SMA itu kelas 1 sudah menelusuri minat dan bakatnya. Kan ada guru apa namanya? Guru apa? BP. Tapi kan nggak jalan sayangnya kan. Nah, jadi masing-masing orang ini minat. Contoh dulu ada murid Abi itu, ibunya ngeluh, bapaknya ngeluh. Kok anak bodoh banget matematiknya ininya. Tapi di bidang lain gimana sih? Bilang bagus. Anak kamu nanti jadi artis. Dan terkenal tuh anaknya sekarang. Itu ya. Nah, kenapa? Nah, orang tuanya sadar memang harus bidang anaknya bukan di matematik, tapi di seni. Nah, maka dia didik gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu bakat kita. Nah, kedua minat kita. Nah, ketiga urut pendidikan. Nah, kadang-kadang ini nggak cocok. ya, karena kan yang tadi bilang kita punya kemampuan apa, tapi orang tua pengennya apa. Itu. Iya, kadang-kadang kalau kuliah nggak sesuai dengan itu takutnya gimana gitu. Nah, inilah yang perlu kita berikan nanti melalui kegiatan kita ini kan. Jadi kegiatan Gen Z ini nanti kan dalam rangka itu gitu. Jadi kita memberi bimbingan kepada masyarakat bagaimana mencocokkan antara bakat, minat, dan pendidikan. Ya. Nah, lalu kita bertanya kepada ahlinya, baru kita konsultasi. Itu. Nah, nanti ada teori-teori untuk mengembangkannya.
gitu. Berkonsultasinya itu kita apakah ke orang tua dulu ataukah ke spesialis? Nah, tentu atau- macam-macam. Atau ke apa? Macam-macam. Pertama itu orang tua, ya. Nah, karena kita orang tua kita lebih tahu dari kita, tapi belum tentu juga kan gitu. Nah, yang kedua tentu ke ahli, dokter, Psikolog gitu. psikolog, bisa juga kita kepada ya konsultan spiritual, ya, ulama-ulama yang punya pandangan batin tajam. Intinya orang yang sudah makan asam garamnya kehidupan itu biasanya lebih tahu, karena pengalaman tuh guru yang baik itu. Memang perlu kita konsultasi. Berarti kita maksudnya harus orang lain juga yang menilai diri kita kan, bukan kita yang Sebetulnya menilai diri memang sulit kita menilai diri kita sendiri. Nah, makanya kan ada pepatah itu. Kalau kamu mau tahu kelemahanmu, bertanya ke musuhmu. Karena kejelekan kita itu musuh kita pasti tahu. Kalau mau tahu kekuatanmu, tanya ke temanmu gitu. Nah, kita memang butuh. Cuma di sinilah kita harus tahu siapa orang ini kan. Nah, mungkin di sini kita perlu istiqoroh juga. Ya Allah, saya mau nanya, kemudian bisa nggak nih ya? Kita tanya sama Allah lagi gitu ya. Oke. Ya, mungkin ada tambahan? Ya, kalau berbicara soal konsultasi berarti situ ada kiat, terus kemudian ada bagaimana cara kita berkonsultasinya. Mungkin banyak orang kan nggak tahu cara konsultasinya itu gimana. Makanya tadi kembali kita juga harus siap mau konsultasi apa. Jadi bertanyalah kepada ahlinya, kan begitu Quran mengatakan. Ya, jadi kita sekarang bertanya soal bakat dan minat tentang diri kita. Nah, ini kan yang tahu itu psikolog. Dan secara ilmu psikologi. Tapi ilmu psikologi pun baru kita tahu nanti kita ini termasuk orang yang introvert kah, ekstrovert kah, orang yang aktif kah, orang yang cuek kah. Ini juga perlu kepribadian ya. Nah, di sisi lain kita juga bertanya kepada guru. Guru tuh tahu dia, guru sekolah kita tahu dia bakat kita kemana, di bidang apa kita yang cocok. Nah, cuma sayangnya ini kadang-kadang guru juga kurang memberikan ini. Makanya ada guru BP itu penting sebetulnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah ya tadi kita harus istiqoroh juga. Nah, cari guru spiritual. Nah, untuk khusus di bidang spiritual ini rasanya untuk spiritual ya, ada 3 hal. Pertama adalah kita harus yakin kalau kita ingin belajar spiritual, kita akan ketemu dengan guru kita. Karena dia saling mencari nih sekarang ini. Guru cari murid, murid cari guru. Jadi harus ada tekad kita mau cari guru, nanti akan ketemu dengan guru. Nah, kedua, kita ini orang bisa nih. Nah, gimana kita anggap dia bisa? Asal dia setingkat dari kita aja. Jadi jangan cari guru yang cocok sama kita. Ya nggak benar dong, kalau cocok sama kita berarti udah sama sama kita. Ada yang bisa dirubah aja. Nah, Sama ininya. jadi harus ada yang kita nggak tahu gitu, sesuatu hal, bidang yang kita ingin tanya gitu. Itu satu. Nah, kalau sudah ketemu ini orangnya, kita istiqoroh. Istiqoroh kita 3 malam, ya Allah, saya udah ketemu orang ini, beliau ini setan, jin, yang berupa manusia atau memang guru yang tempat saya belajar. Nah, dia minta petunjuk 3 malam. Nah, setelah kita istiqoroh, kita datangi dia. Nah, ini untuk laki-laki ya. Nah, begitu kalau kita wanita, lalu kita mohon izin ke dia. Boleh nggak Pak? Atau ini perempuan gurunya, boleh nggak Bu? Saya nginep di rumah ibu 3 malam. Nah, itu nginep dalam pengertian dengan syarat dan rukun yang dipatuhi ya. Artinya apa? Si suaminya, ada muhrim yang mengawal, kan ada aturan-aturan itu ya, menginap itu maksudnya. Nah, untuk apa kita nginap di rumah di 3 hari 3 malam ini? Supaya kita tahu akhlaknya. Karena sesakti apapun orang, kalau akhlaknya nggak benar ya nggak benar gitu. Nah, 3 hari kan kita lihat nih cara dia ngomong, cara dia bergaul dengan dengan anak-anaknya, cara dia bersikap, cara dia menerima tamu, kan 3 hari itu cukup. Nah, kalau sudah ini 3 hari ini kita juga bikin mantap, belajarlah sama dia. Nah, setelah belajar sama dia, praktekkan ilmunya.
Karena nggak ada orang yang bisa mengubah kita kecuali diri kita sendiri. Nah kalau ilmunya di dia, kan kita tahu ilmu ini bisa enggak itu kan sedang dipraktekkan. Kira-kira begitu Mas Rosi. Ya, mungkin satu lagi. Ya, ada. Tapi kalau kita udah tahu minat kita gitu yang satu cendekiawan, tapi kita bisa kan boleh mempelajari selain minat itu, maksud untuk pengetahuan. Oh, wajib sebetulnya. Maka long life education kan. Tapi yang pertama kali kita uji minat kita dulu kan, apa Jadi yang minat kita dan yang bakat kita, baik menurut kita atau menurut orang, ini harus kita pupuk gitu loh, kita utamakan gitu. Nah sehingga dia nanti akan besar, tapi akhirnya kita akan tetap juga dapat yang lain nanti gitu. jangan lupain juga yang selain itu ya, tetap minat kita iniin yang lainnya juga Tetap harus Mengembang, pengembangan diri karena terus. ilmu itu kan dia saling kait-mengkait satu sama lainnya gitu. Karena saling tunjang menunjang. Nah ini sekarang jadi masalah, kita dididik untuk menjadi spesialis ini. aku gitu takutnya kita udah kayak fokus Ini akhirnya kita jadi robot nanti ternyata gitu. yang tiga ini nggak kita kayak gitu. Harusnya kita ini kan multi talenta orang Nusantara sebenarnya. Ya, nah bagaimana latihan multi talenta tuh gini. Ini otak kanan, Terus otak juga kiri, tahu tuh biar jadi otak kanan, otak kiri bekerja, gitu ya. Oke, cukup dulu sekian. Cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi para teman-teman yang mendengarkan obrolan sore ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.